Dan untuk mendalami apa yang menjadi motif utama pelaku melakukan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri, kita akan berbincang dengan Reza Indragiri Amril, psikolog forensik yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, kalau melihat tindakan pelaku yang seperti kita sudah tahu semua, apa sebenarnya yang menjadi motif utama pelaku melakukan tindakan keji itu, Pak Reza? Dengan bobot luka yang sedemikian parah, saya pikir kita bisa membangun simpulan sejak dini bahwa tampaknya ini adalah tergolong agresi emosional, kekerasan emosional. Seseorang melakukan kekerasan, tindakan agresif kepada korban guna meluapkan atau mengeluarkan perasaan-perasaan negatif yang dia punya. Marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya yang seakan-akan hanya bisa diredakan dengan cara melakukan kekerasan. Itu perkiraan sekaligus bisa saya katakan simpulan saya tentang apa yang terjadi pada pelaku dengan melihat kondisi korban yang sedemikian memprihatinkan. Oke, ada kebencian, ada kegundahan begitu dari pelaku. Tapi apakah itu juga ada bergesekan dengan motif ekonomi di dalamnya kira-kira, Pak Reza? Tapi di sisi lain gitu ya, ada juga yang mengatakan bahwa ini benar-benar seperti Pak Reza katakan tadi, benar-benar murni kebencian dan hubungan kekasih dengan pelaku begitu. Agresi memang ada dua kemungkinan motifnya. Tadi saya katakan ada motif emosional, yang kedua adalah motif instrumental. Kalau kita sudah bicara tentang agresi dengan motif instrumental, maka ini agresi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Berarti relevan bagi kita berbicara tentang kemungkinan manfaat itu berupa manfaat finansial, uang atau sejenisnya. Tapi berdasarkan pemberitaan yang saya simak di Kompas, ternyata dua orang ini tinggal di rumah yang sangat seadanya. Oke, baik. Pak Reza, mohon maaf saya potong sebentar. Kita akan lanjutkan perbincangan nanti setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah di Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Lanjutkan perbincangan bersama psikolog forensik Pak Reza Indragiri Amril. Tadi saya bertanya dan terpotong, silakan dilanjutkan penjelasannya Pak Reza soal apa motif utama pelaku melakukan tindakan keji ini. Ya, kemungkinan motifnya kan hanya ada dua sesungguhnya. Apakah ini tergolong sebagai agresi emosional, agresi yang latar belakang oleh perasaan negatif, ataukah agresi instrumental, agresi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu, uang misalnya. Saya perkiraan saya dengan memahami kondisi kehidupan pelaku dan korban sebagaimana yang saya simak di pemberitaan, saya tidak membayangkan ini merupakan agresi instrumental, yaitu agresi untuk mendapatkan manfaat tertentu lewat aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban. Tidak ada manfaat lain, tidak ada manfaat uang, tidak ada manfaat popularitas, tidak ada manfaat untuk menutupi kejahatan lain, kecuali semata-mata untuk meluapkan perasaan-perasaan negatif kepada diri korban. Oke, jadi motif ekonomi bisa kita coret begitu ya dalam arti lain ya, Pak Reza. Oke, kalau gitu apakah tindakan pelaku ini, tadi kan Anda sebut ini murni soal emosional, meluapkan amarah, meluapkan emosi. Apakah ini ada kaitannya dengan tindakan pelaku sebagai orang yang memiliki masalah kejiwaan, atau menurut Anda ini tindak pidana kriminal saja murni? Mudah-mudahan kita bersepakat ya bahwa manusia bejat ini ingin kita hukum berat. Kalau kita bersepakat dengan itu, maka kita sungguh-sungguh mengharapkan proses persidangan nantinya majelis hakim tidak ada dissenting opinion menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman yang maksimal. Kalau itu impian kita bersama, maka memang kita tidak boleh punya asumsi lain. Hanya satu asumsi yang harus kita bangun, bahwa pelaku sehat, tidak punya gangguan kejiwaan apapun, dia waras, dia paham perbuatan yang dia lakukan itu salah, dia berusaha menghilangkan barang bukti, dia berusaha membangun alibi, mengelabui polisi, dan seterusnya. Hanya dengan narasi-narasi semacam itu, jadi disertai pembuktian tentu saja, maka kita bisa berharap bahwa impian kita itu nanti akan menjadi kenyataan. Justru sebaliknya, kalau sejak sekarang kita bangun spekulasi, ada gangguan kejiwaan tertentu, dan seterusnya, saya khawatir itu justru akan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku dan penasihat hukumnya untuk meyakinkan publik dan meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa adalah orang yang sakit. Jelas, orang yang sakit tidak semestinya dihukum berat. Orang sakit harus apa? Konsekuen, diberikan obat. Apakah kita ingin membayangkan pelaku suatu saat nanti mendapatkan nasib yang semudah itu? Tentu saja. Iya, begini Pak Reza, kalau memang kita melihat pelaku memilih untuk melakukan penyekapan dan penyanderaan, alih-alih mohon maaf jika banyak sekali kan pelaku kekerasan yang berujung pada tindak pembunuhan begitu. Nah, apakah
artinya pelaku ini sebenarnya punya sense of belonging terhadap korban, begitu Pak Reza? Akan sangat baik kalau kepada korban bisa diajukan pertanyaan, apa sesungguhnya perasaan korban saat Ya. ini terhadap pelaku? Karena ini akan membuka pemahaman lebih lanjut tentang sesungguhnya apa relasi batiniah yang berlangsung antara pelaku dan korban. Sejak awal sampai sekarang seperti apa? Apakah ada dinamika, adakah perubahan? Mungkin pada waktu belakangan korban ingin menjauh karena merasa takut, merasa trauma dan seterusnya. Atau jangan-jangan nanti klimaks bahwa betapapun sudah mengalami penderitaan yang luar biasa semacam itu, jangan-jangan korban justru menunjukkan simpatinya, memberikan pemaafannya, menyatakan keinginannya untuk memperbaiki relasi dengan pelaku. Saya tidak berharap itu menjadi kenyataan, tetapi mari kita tidak tutup mata terhadap kemungkinan adanya dinamika psikologis sedemikian rupa yang dialami oleh korban terhadap pelaku. Karena itu sekali lagi pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya perasaan korban terhadap pelaku hari ini? Adakah kemungkinan ini merupakan satu mata rantai dalam sebuah siklus yang disebut sebagai trauma bonding? Ada kekesalan yang memuncak, berlanjut dengan perilaku sadis, muncul penyesalan, masuk ke fase bulan madu, berputar kembali ketegangan meninggi, lanjut lagi dan kekerasan episode kedua, penyesalan kembali, bulan madu lagi, berputar-putar semacam itu, atau seperti apa sesungguhnya? Oke, ini perilaku ya boleh dikatakan toxic relationship gitu ya. Ini juga sulit juga untuk dideteksi oleh pihak lain atau orang lain, misalnya tetangga ataupun ibu kos misalnya tadi, karena pelaku dan korban juga menghuni indekos begitu ya Pak Reza? Adanya kemungkinan siklus trauma bonding itu yang membuat warga juga akhirnya merasa dilematis. Kita harus menganggap ini sebagai persoalan serius atau persoalan yang katakanlah bisa diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban. Tapi menurut saya isu yang paling mendasar adalah, maaf, mudah-mudahan saya tidak keliru tafsir, korban ini tampaknya kehilangan faktor protektif yang paling fundamental. Apa itu? Keluarga. Keluarga tempat dia bisa kembali, dia bisa pulang, dia mencari pertolongan dan seterusnya. Selama 3 tahun adakah kesempatan atau inisiatif dari korban untuk pulang ke keluarga? Kalau tidak, itu jadi pertanyaan besar. Itu sebabnya saya katakan, jangan-jangan korban memang sudah mengalami penderitaan tidak hanya dari perlakuan pelaku, tapi juga ada relasi yang problematik dengan keluarganya. Relasi problematik dengan keluarga itulah yang menyebabkan korban relatif tidak memiliki faktor protektif yang paling fundamental. Artinya ini bisa didalami juga oleh polisi begitu ya, 2 pertanyaan fundamental tadi yang dikatakan oleh Pak Reza. Pertama, bagaimana perasaan korban terhadap pelaku, dan juga tadi mengapa keluarga tidak melaporkan kepada polisi begitu ketika korban menghilang dari keluarga selama 3 tahun, karena 3 tahun bukan waktu yang sebentar begitu. Nah, sekarang Pak Reza, ya silakan. Korban bisa ditanya, apa sesungguhnya persepsi mereka terhadap situasi 3 tahun ini? Iya, bagaimana persepsi mereka itu? Keluarga hilang, kondisi penculikan, atau apa sesungguhnya? Oke. Nah, Pak Reza, polisi juga kan sekarang mendalami adanya tindak pidana lain katanya yang dilakukan pelaku. Kalau melihat tindakan pelaku ke korban, Anda melihatnya apakah mungkin ada tindak pidana lain yang dilakukan pelaku selain pada korban? Eskalasi perilaku kekerasan itu bisa tertuju kepada orang yang sama dan juga bisa bereskalasi ke orang-orang yang lain. Jadi masuk akal kalau polisi melakukan pendalaman juga tentang kemungkinan adanya orang-orang lain yang mendapatkan perlakuan keji serupa yang dilakukan oleh si pelaku sebagaimana dilakukan terhadap korban yang satu ini. Masuk akal. Oke. Nah, kalau melihat gerak-gerik pelaku yang sering berpindah-pindah tempat tinggal, kata cerita dari ibu kosnya tadi, apakah polisi juga akan kesulitan kalau memang tadi ada korban lain? Jika memang ada korban lain, akan kesulitankah mencari korban yang sudah terbiasa berpindah-pindah tempat ini? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Situasi atau kondisi bahwa pelaku ini berpindah-pindah tempat itu mengingatkan saya pada risk assessment, penakaran resiko. Khusus ketika risk assessment itu dilakukan terhadap pelaku kekerasan, maka ada 5 dimensi yang patut ditelaah. Salah satunya memang adalah stabilitas domisili atau stabilitas tempat tinggal. Dimensi lain yang perlu didalami adalah, pertama, ada tidaknya riwayat gangguan-gangguan kejiwaan dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, fantasi-fantasi kekerasan si pelaku. Selanjutnya, bagaimana sesungguhnya pola pengekspresian amarah si pelaku dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, stabilitas finansial dan stabilitas pendidikan. Plus yang tadi saya katakan, yang kelima adalah stabilitas domisili. Dari telaah terhadap 5 dimensi ini mudah-mudahan akan terpetakan profil sesungguhnya pelaku ini adalah orang yang seperti apa. Baik, Reza Indragiri Amril, psikolog forensik yang telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak Pak Reza. Selamat malam, kita jumpa lain waktu. Saudara,
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK Jakarta mengaku menerima uang 20 juta rupiah untuk memindahkan aksi unjuk rasa mahasiswa. Informasinya kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.